Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eva Syamiroh dengan nomor NPM 20103050447. Di sini saya akan menjelaskan mengenai artikel hasil penelitian dengan judul Analisis Kesesuaian Peraturan Bupati Magelang nomor 39 tahun 2018 dengan kondisi pengelolaan sampah rumah tangga di Desa Malanggaten, Balesari. Isi artikel yang akan dibahas yaitu yang pertama abstrak, yang kedua pendahuluan, yang ketiga metode, yang keempat pembahasan, dan yang kelima kesimpulan. Yang pertama yaitu abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kondisi pengelolaan sampah rumah tangga di Desa Malanggaten, Balesari, Kecamatan Undusari, Kabupaten Magelang, dan membandingkannya dengan Peraturan Bupati Magelang Nomor 39 Tahun 2018 mengenai kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah jenis rumah tangga. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang dilakukan yakni dengan observasi lapangan, wawancara, dokumentasi, dan studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat di Desa Malanggaten masih belum melakukan pengelolaan sampah dengan semestinya. Masyarakat masih membuang sampah secara sembarangan, seperti di selokan, lahan yang tidak terpakai, dan samping rumah. Kondisi tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2018 mengenai kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah jenis rumah tangga. Solusi yang dapat diterapkan yakni dengan disediakannya TPS atau tempat pembuangan sementara, disediakannya juga TPA atau tempat pembuangan akhir, adanya penyuluhan mengenai pengelolaan sampah dari aparat desa setempat, dan penerapan sistem bank sampah. Yang kedua yaitu pendahuluan. Sampah merupakan sisa dari kegiatan sehari-hari manusia atau dari proses alam yang berbentuk padat. Sampah adalah bahan buangan yang bersifat padat dan semi padat yang dihasilkan dari aktivitas manusia atau hewan yang dibuang karena tidak lagi diinginkan atau tidak digunakan lagi. Sampah merupakan limbah yang bersifat padat yang terdiri dari sampah organik, sampah anorganik, dan sampah B3 yang sudah dianggap tidak berguna lagi dan perlu untuk dikelola agar tidak membahayakan lingkungan. Di Indonesia sendiri, sampah digolongkan menjadi sampah organik dan anorganik. Sampah organik atau sampah basah terdiri dari daun-daunan, kayu, kertas, karton, tulang, sisa-sisa makanan, ternak, sayur, buah, dan lain-lain. Sampah anorganik atau sampah kering terdiri dari kaleng, plastik, besi, dan logam-logam lainnya, gelas, dan mika. Sampah dari rumah tangga merupakan sampah yang dihasilkan dari kegiatan atau lingkungan rumah tangga atau sering disebut dengan istilah sampah domestik. Dari sumber sampah ini dihasilkan sampah berupa sisa makanan, plastik, kertas, karton atau dus, kain, kayu, kaca, daun, logam, dan sampah berukuran besar seperti dahan pohon. Laju produksi sampah terus meningkat. Tidak sejajar dengan laju pertumbuhan penduduk, tetapi juga sejalan dengan meningkatnya pola konsumsi masyarakat. Di sisi lain, penanganan sampah yang dilakukan oleh masyarakat dan pemerintah belum optimal. Sampah yang tidak dikelola dengan baik akan memberikan pengaruh terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat sekitarnya. Pengelolaan sampah rumah tangga telah diatur oleh Peraturan Bupati Magelang Nomor 39 Tahun 2018 mengenai kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah jenis rumah tangga. Desa Malanggaten Balesari merupakan salah satu daerah di Kecamatan Undusari yang berada di kaki Gunung Sumbing. Dalam pengelolaan sampah yang ada, masih terdapat beberapa hal yang tidak sesuai dengan peraturan yang ada. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi pengelolaan sampah rumah tangga di Desa Malanggaten Balesari dan kesesuaian dengan Peraturan Bupati Magelang Nomor 39 Tahun 2018 mengenai pengelolaan sampah rumah tangga. Yang ketiga yaitu metode. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Metode deskriptif merupakan metode penelitian yang dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi dari suatu keadaan dan kondisi tertentu. Kemudian, memaparkan apa yang terjadi pada saat dilakukan penelitian dalam bentuk laporan. Teknik pengumpulan data yang dilakukan yakni dengan observasi lapangan, wawancara, dokumentasi, dan studi pustaka.
Data dari penelitian akan dianalisis secara kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan suatu prosedur yang menghasilkan data deskriptif berupa kata tertulis, atau lisan orang-orang atau perilaku yang diamati. Penelitian ini dilaksanakan di Desa Malanggaten, Balisari, Kecamatan Busari, Kabupaten Magelang. Narasumber dari wawancara adalah beberapa masyarakat Desa Malanggaten. Yang keempat yaitu hasil dan pembahasan. Permasalahan yang ditemukan yaitu berdasarkan hasil observasi yang dilakukan berkenaan dengan pengelolaan sampah rumah tangga di Desa Malanggaten, diketahui bahwa masyarakat di Desa Malanggaten masih membuang sampah di daerah-daerah selokan, samping rumah, lahan yang tidak digunakan, dan tempat pembuangan yang akan berakhir di kali. Sampah yang dibuang di selokan, samping rumah, dan ladang yang tidak terpakai berupa sampah plastik bekas makanan, plastik bekas bungkus bahan-bahan kebutuhan rumah tangga, kertas, botol, dan kaleng. Sedangkan sampah yang dibuang ke tempat pembuangan berupa seluruh sampah rumah tangga, baik itu plastik, kertas, bahan makanan, popok, pembalut, dan sebagainya. Tempat pembuangan tersebut berupa sebuah selokan besar yang di bawahnya terdapat aliran air, di mana air tersebut akan mengalir hingga kali. Dapat dilihat pada gambar 1. Dan pada akhirnya sampah akan terkumpul di kali dan tidak dapat diuraikan. Kemudian diketahui juga jika di Desa Malanggaten belum memiliki TPS atau tempat pembuangan sementara, dan TPA tempat pembuangan akhir, yang digunakan untuk mengelola sampah yang dihasilkan dari rumah tangga. Berikut merupakan gambar kondisi tempat pembuangan sampah yang berasal di Desa Malanggaten. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada salah satu masyarakat di Desa Malanggaten berkenaan dengan alasan masih membuang sampah tidak sesuai dengan peraturan yang ada, adalah dikarenakan hal tersebut sudah menjadi suatu kebiasaan bagi masyarakat untuk membuang sampah pada tempat pembuangan yang mengalir ke kali. Selain itu, masyarakat juga membuang sampah dengan cara membakarnya. Selain itu, tidak adanya penyuluhan mengenai pengelolaan sampah yang dilakukan oleh aparat desa setempat, dan tidak adanya TPS atau tempat pembuangan sementara, dan TPA atau tempat pembuangan akhir yang dapat digunakan untuk membuang sampah. Dari uraian di atas, pengelolaan sampah yang ada di Desa Malanggaten belum memenuhi Peraturan Bupati Magelang Nomor 39 Tahun 2018 mengenai kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah jenis rumah tangga, di mana dalam pasal 3 ayat 2 dijelaskan bahwa pengurangan sampah rumah tangga dan sampah jenis rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf A dilakukan melalui A. Pembatasan timbunan sampah rumah tangga dan sampah jenis rumah tangga, B. Pemanfaatan kembali sampah rumah tangga dan sampah jenis rumah tangga, C. Pendaur ulangan sampah rumah tangga dan sampah jenis rumah tangga. Kemudian penanganan sampah rumah tangga dijelaskan pada pasal 3 ayat 3 yang berbunyi, penanganan sampah rumah tangga dan sampah jenis rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B dilakukan melalui A. Pemilahan, B. Pengumpulan, C. Pengangkutan, D. Pengolahan, dan E. Pemrosesan akhir. Tidak adanya pengelolaan sampah dan pembuangan sampah yang masih sembarangan dan tidak semestinya akan memberikan dampak negatif bagi lingkungan, yakni ketika terjadi hujan deras, sampah-sampah akan menutupi selokan dan saluran air, sehingga akan menyebabkan air menggenang di depan rumah-rumah. Selain itu, sampah yang dibuang sembarangan tentu saja akan mempengaruhi keadaan lingkungan, seperti sampah plastik yang tidak bisa diuraikan akan terus tertimbun dalam tanah. Permasalahan tersebut akan terus berlanjut jika tidak ditindaklanjuti. Solusi. Berangkat dari permasalahan tersebut, terdapat beberapa solusi untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Pertama, yakni dengan dibuatnya TPS atau tempat pembuangan sementara dan TPA atau tempat pembuangan akhir di Desa Malanggaten. TPS atau tempat pembuangan sementara merupakan tempat penampungan pembuangan sampah yang bersifat sementara di kelurahan sebelum kemudian diangkut ke tempat pembuangan akhir. Kemudian, TPA atau tempat pembuangan akhir merupakan tempat di mana sampah akan mencapai tahap terakhir dalam pengelolaannya sejak dimulai timbul di sumber, pengumpulan, pemindahan atau pengangkutan, pengolahan, dan pembuangan. TPA merupakan suatu tempat di mana sampah diisolasi secara aman agar tidak menimbulkan gangguan terhadap lingkungan sekitarnya. Dengan adanya TPS, masyarakat tidak akan membuang sampah sembarangan di lingkungan rumah dan meminimalisir terjadinya bencana akibat dampak negatif buang sampah sembarangan. Sedangkan dengan adanya TPA,
Masyarakat dapat mengelola sampah dengan lebih baik, sehingga sampah tidak dibuang dengan sembarangan. Selain itu, juga diadakannya penyuluhan mengenai pengelolaan sampah yang baik dan benar, dengan penerapan 3R yaitu reduce, reuse, dan recycle agar tidak mencemari lingkungan hidup. Selain beberapa cara di atas, terdapat solusi yang lain, yakni dengan diadakannya bank sampah. Bank sampah merupakan suatu konsep pengumpulan sampah kering dan dipilah serta memiliki manajemen layaknya perbankan. Tetapi, yang ditabung bukan uang melainkan sampah. Warga yang menabung menyerahkan sampah di sepedah nasabah dan memiliki buku tabungan serta dapat meminjam uang yang nantinya dikembalikan dengan sampah seharga uang yang dipinjam. Sampah yang ditabung kemudian akan ditimbang dan dihargai dengan sejumlah uang yang dipinjam. Sampah yang ditabung kemudian akan ditimbang dan dihargai dengan sejumlah uang, kemudian akan dijual kepada pabrik yang sudah bekerja sama dengan bank sampah. Sementara sampah plastik kemasan dapat dibeli oleh pengurus PKK setempat untuk kemudian didaur ulang menjadi bahan kerajinan. Dan adanya bank sampah menjadi salah satu inovasi dalam pengelolaan sampah di masyarakat dengan proses daur ulang yang justru malah akan memberikan timbal balik kepada masyarakat. Menurut Purbari KK tahun 2014, bank sampah dapat membantu pemerintah lokal dalam pemberdayaan masyarakat untuk mengolah sampah berbasis komunitas secara bijak dan dapat mengurangi sampah yang diangkut ke tempat pembuangan akhir atau TPA. Namun, hal yang paling utama dari terlaksananya pengelolaan sampah yang baik adalah adanya kesadaran dari masyarakat akan pentingnya tidak membuang sampah sembarangan. Dan adanya kesadaran masyarakat, pengelolaan sampah akan terlaksana dengan baik. Yang kelima yakni kesimpulan dan saran. Dari penelitian yang telah dilakukan di Desa Malangkaten, Balisari, Kecamatan Nusadi, Kabupaten Magelang, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan sampah rumah tangga di Desa Malangkaten belum sesuai dengan Peraturan Bupati Magelang Nomor 39 Tahun 2018 mengenai sampah rumah tangga dan sampah jenis rumah tangga. Permasalahan yang terjadi di antaranya adalah masih terdapat masyarakat yang membuang sampah sembarangan dan tidak menerapkan pengelolaan sampah. Solusi yang dapat diterapkan yakni dengan menyediakan TPS atau tempat pembuangan sampah sementara, menyediakan TPA atau tempat pembuangan akhir, dilakukan penyuluhan mengenai pengelolaan sampah dari aparat desa setempat, dan sistem bank sampah. Namun, sebaiknya aparat desa setempat dapat memberikan pemahaman mengenai pengelolaan sampah dan menyediakan fasilitas sarana dan prasarana yang dapat digunakan untuk menunjang terlaksananya program pengelolaan sampah. Sekian presentasi mengenai artikel yang saya sampaikan. Semoga penelitian ini dapat bermanfaat bagi kedepannya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.